dalam video. Kadang dalam video. Mana ya? Oh, gimana kalau Jen? Gimana? Yang paling atas ada ESC. Ya, ini. Oke, belum lagi kan? Ya. Itu bagus semuanya lagi. Oh, yang atas.
akin handa. Ang dami kong mapipapangako, sa'yo'y tunay na pagmamahal. Basta't sabihin mo lang ang nararapat gawin upang ikaw ay mapag-ibig ko. Lahat ay kakayanin, hindi ako magrereklamo. Basta't sabihin ang gusto. Basta't sabihin mo lang na may pag-asa ako, para naman ako'y makontento. Nang di laging kapalo sa ibang may gusto. Sadyang hindi ako matatalo. Dami ng sa'yo'y nagsisigaw, dami ng sa'yo'y may gusto. Dami ng sa'yo'y pumuporma, sadyang nababahala ako. Hindi ako masyadong mayaman, ang kotse ko ay second hand lang. Ang dami kong mapipapangako, sa'yo'y tunay na pagmamahal. Basta't sabihin mo lang ang nararapat gawin upang ikaw ay mapag-ibig ko. Lahat ay kakayanin, hindi ako magrereklamo. Basta't sabihin ang gusto. Basta't sabihin mo lang na may pag-asa ako, para naman ako'y makontento. Nang di laging kapalo sa ibang may gusto. Sadyang hindi ako matatalo. Maaari bang kay araw-arawin hindi ako laging nabibiti, at hindi ka mawala sa titig kong paningin? Ganyan lang ang aking hinihiling sa'yo. Basta't sabihin mo lang ang nararapat gawin upang ikaw ay mapag-ibig ko. Lahat ay kakayanin, hindi ako magrereklamo. Basta't sabihin ang gusto. Sebentar ya. Oke. Sebentar. Ya, itu makanan cepat dihabiskan. Ayo cepat. Langsung buang. Oke. Coba bupenanya kembali dibuka. Yang kemarin PR halaman bagian terakhir, halaman 123. Kita bahas cepat saja. Nomor 1,
Coba dibaca dulu nih ya. Dibaca dulu siapa? Joshua baca bacaannya. Udara yang tercemar dapat menyebabkan sesatan. Bahkan keracunan pencemaran udara dapat berupa debu, asap, dan bau tak sedap. Debu biasanya berasal dari tanah, apalagi serpihan kayu atau benda padat lain yang amat bagus. Debu semakin banyak pada musim kemarau, asap merupakan benda gas yang dapat kita lihat. Asap yang mengeluarkan udara dapat diserap dari kendaraan bermotor sampai ke kotoran depan. Asap kendaraan bermotor mengandung gas beracun yang disebut karbon dioksida. Selain itu ada pula asap rokok yang mengandung nikotin yang mengandung zat pernapasan. Oke, kandungan asap kendaraan bermotor adalah apa? Karbon monoksida ya. Bedakan dengan karbon dioksida, itu beda ya. Itu jenis zat beracun ya. Nomor 2, kalimatannya yang sesuai dengan informasi paragraf kedua pada teks tersebut. Menurut kamu yang mana? Dari mana debu berasal? Ya, dari mana debu berasal, betul? Ya, dari mana debu berasal? Berikutnya, coba siapa itu? Ishak, bacakan bacaannya. Oke, jadi tuliskan kalimat tanya yang sesuai dengan informasi di atas. Coba Ishak, kalimat tanyanya bagaimana? Kalian? Apa yang dimaksud dengan asma? Joshua, kalimat tanyanya apa? Apa yang dimaksud dengan asma? Yang lain, bikin pertanyaan yang lain. Ayo, pikirkan dari bacaan itu. Kaleb, apa kalimat tanyanya? Armada dapat memicu. Ya, memicu apa? Ayo, kalimatnya belum. Ya. Apa penderita asma? Apa? Apa penderita asma? Apa penderita asma? Oh, kurang pas, kurang pas. Oke, Nia, apa? Nia. Ayo, Nia. Kenapa terjadi asma? Yang keras, yang jelas. Kenapa terjadi penyakit asma? Kenapa? Terjadi penyakit asma. Kenapa terjadi penyakit asma? Boleh. Oke, bisa. Ya, apa Daniel? Ya. Terjadi. Apa? Serangan asma dapat terjadi, ya hampir sama. Oke, Joshua apa? Apa akibat jika terkena asma, atau apa akibat penderita asma, gitu saja. Jadi jangan pakai campur-campur. Ya. Oke. Ya, yang lain nanti dibahas lagi. Yuk, lanjut. Sekarang saya akan kasih beberapa pertanyaan langsung. Kembali lagi masih membahas tentang informasi dan informasi dari sebuah bacaan. Masih mengulang dan melanjutkan tentang informasi dari sebuah bacaan.
ininya, side screen-nya, dibuka dulu side screen-nya. Oke ya. Masih berhubungan dengan tentang informasi. Oke, ada beberapa pertanyaan. Coba mulai dari Mia. Temulawak. Manfaat untuk kesehatan. Iya, kesehatan sudah. Tanaman-tanaman obat itu ditanam di belakang halaman rumahnya. Setiap hari Robi menyirami tanaman-tanamannya. Robi juga sering membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman obatnya. Kegiatan itu ia lakukan seminggu sekali di hari Minggu. Dari paragraf ini, kalimat tanya yang menunjukkan tempat yang mana? Di mana Robi menanam tanaman obatnya? Oke, di mana Robi? Oke, betul ya. Lanjut. Makanan sehat adalah makanan yang mengandung gizi seimbang. Menu makanan sehat mengandung karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral. Menu makanan tersebut mudah kita dapatkan sehari-hari. Makanan yang sehat tidak harus mahal dan enak. Tubuh yang mendapatkan asupan makanan dengan gizi seimbang akan sehat dan bugar. Kandungan gizi dan makanan akan mudah terserap dalam tubuh. Jika kita mengonsumsi makanan sehat setiap hari, kesehatan tubuh menjadi baik. Di dalam tubuh yang sehat tersebut terdapat jiwa yang kuat pula. Tubuh kita sangat membutuhkan asupan gizi yang seimbang. Tubuh yang kurang mendapatkan asupan gizi mudah terserang berbagai penyakit. Daya tahan tubuh menurun dan kurang konsentrasi. Maka kita harus efektif dalam memilih makanan dan menjaga kesehatan tubuh. Dari paragraf ini, kalimat yang merupakan informasi dari kalimat tanya yang menjelaskan benda yang mana? Yang menjelaskan benda, bendanya itu apa di sini? Bendanya apa? Ya, makanan sehat ya. Apa yang menjelaskan makanan? Apa yang dimaksud dengan makanan sehat? Yang lain setuju? Ya? Oke? Ya, betul ya. Karena ini yang menjelaskan makanan sehatnya ya. Oke, good. 2 pertanyaan baik ya. Kemudian saya lanjutkan. Cabai merah adalah tumbuhan yang dapat digolongkan sebagai sayuran dan bumbu tergantung bagaimana digunakan. Cabai merah merupakan salah satu komoditas sayuran yang banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena memiliki nilai jual yang tinggi. Di dalam cabai merah terdapat kandungan hidrokapsaicin, vitamin A dan C, damar, zat pewarna kapsantin, karoten, kasarubin,
zeaxanthin, dan mineral. Bahan-bahan yang dikandung cabai merah memiliki manfaat untuk membantu mengatasi gejala sakit perut, sakit gigi, tangan lemah, influenza, dan meningkatkan nafsu makan. Pertanyaannya, mengapa cabai merah banyak dibudidayakan oleh petani di Indonesia? Jawabannya yang mana? Memiliki nilai jual yang tinggi. Oke, coba ya. Good. Ya, memiliki nilai jual yang tinggi karena di sini dikatakan dibudidayakan oleh petani di Indonesia karena di sini sudah kelihatan ya. Lanjut, berikutnya. Pada zaman dahulu, di Jawa Barat hiduplah seorang putri raja ya, yang bernama Dayang Sumbi. Ia mempunyai seorang anak laki-laki bernama Sangkuriang. Anak tersebut sangat gemar berburu di dalam hutan. Setiap berburu, dia selalu ditemani oleh seekor anjing kesayangan yang bernama Tumang. Tumang sebenarnya adalah titisan dewa dan juga bapak kandung dari Sangkuriang. Tetapi Sangkuriang tidak tahu hal itu dan ibunya memang sengaja merahasiakan. Pertanyaannya, siapakah anak Dayang Sumbi? Ini gampang sekali. Tumang. Siapa anak Dayang Sumbi? Nih, perhatikan, kalau pertanyaan kayak gini nggak boleh langsung jawab, dibaca dengan teliti, kemudian baru bisa jawab ya. Pertanyaannya, siapakah anak dari Dayang Sumbi? Jawabannya Sangkuriang. Jangan sembarang pilih ya. Pilihan pertanyaan pilihan lebih susah daripada pertanyaan isian maupun jawaban. Ini betul-betul harus pikir dulu, kemudian baru pilih. Pilihannya harus dicocokkan dengan yang di atas, betul atau enggak. Kalau asal cepat-cepat hasilnya bahaya. Ya. Oke, berikutnya. Kita masuk bagian yang ketiga. Ya, ini kata saya sudah ajarkan semua ya, bagian ketiga. Maling Kundang pun turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya. Setelah cukup dekat, ibunya melihat bekas luka di lengan kanan orang tersebut. Semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Maling Kundang. Maling Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan kabar? Katanya sambil memeluk Maling Kundang. Tapi Kundang segera melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. Wanita tak tahu diri sembarangan saja mengaku sebagai ibuku, kata Maling Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya karena malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenakan baju sompang camping. Apa yang membuat ibu Maling Kundang merasa yakin terhadap anaknya? Apa jawabannya? Bekas luka. Oke, bekas luka. Good, ya. Lanjut. Ada layang-layang. Layang-layang adalah salah satu permainan tradisional yang kemudian berkembang menjadi permainan di tingkat internasional. Tidak diketahui asal permainan ini, tetapi zaman dahulu bermain layang-layang merupakan aktivitas petani di ladang. Cara bermain layang-layang adalah dengan menerbangkannya menggunakan benang. Proses penerbangan ini sangat melibatkan hukum-hukum fisika yang sederhana, mulai dari ukuran, daya dorong, tarikan, dan lainnya. Bahan-bahan untuk membuat layangan adalah bambu, benang, kertas, minyak, spidol, dan perekat. Bentuk dan model layang-layang sangat bervariasi, dari layang-layang kecil sampai dengan bentuk berbagai macam hewan dan lainnya. Nah, dari informasi di atas dapat dibuat sebuah peta pikiran seperti gambar yang ada di dalam soal ini. Pertanyaannya adalah, berdasarkan informasi di atas, bahan-bahan untuk membuat layang-layang ini masih kosong. Apa saja tadi? Jadi yang mana? Jadi yang mana? Huruf A, B, C, D. Huruf apa? C. Oke, huruf C. Ya, good, benar. Ya. Ini hampir semua sudah benar ya. Bagus, berarti teliti. Berikutnya. Adik-adik, Enggak, saya enggak bahas. adik-adik, lihat, ini adalah angka bawah tanah kalian yang terdapat. Mana tadi? Sekarang tadi 3 atau 4 ya? Kira-kira 3 ya, sekarang 4. Oke ya, tempat ya. Kalau tidak salah yang terakhir ini, keempat. Pada suatu hari ada seorang pemuda. Salah. Pada suatu hari
Pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Toba. Ini tadi saya kepencet ya. Pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Toba sedang memancing ikan. Umpan yang sudah lama dia lempar akhirnya dimakan seekor ikan. Betapa terkejutnya dia ketika melihat seekor ikan mas bersisik emas yang telah dia dapat. Akhirnya Toba yang merasa bahagia pulang ke rumah, tetapi sayangnya semua kayu bakar di rumahnya sudah habis. Dia menyimpan ikan itu di dalam wadah besar dan mencari kayu bakar. Toba pulang dengan membawa kayu bakar. Sayangnya ikan itu menghilang. Dia hanya menemukan wadah yang berisi koin emas. Ketika dia masuk ke dalam kamarnya, ada seorang wanita cantik yang sedang menyisir rambutnya. Wanita itu akhirnya menjadi istrinya, tetapi dengan satu syarat, yaitu tidak boleh mengungkit asal usul dia yang merupakan penjelmaan dari ikan. Di manakah Toba menyimpan ikan emas itu? Ini udah kelihatan jawabannya. Yang mana? Wadah besar. Ini tadi saya salah pencet ya. Oke, berikut ya. Pada suatu hari ada seorang pemuda bernama Toba sedang memancing ikan. Umpan yang sudah lama dia lempar akhirnya dimakan seekor ikan dan seterusnya. Ini masih sama ceritanya tadi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang Toba temukan di wadah ketika ikan emas itu hilang? Koin emas. Oke. Good ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada cerita yang belum pernah kamu dengar? Hampir semua cerita sudah pernah saya ceritakan ya. Sudah pernah saya ceritakan ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang kelima. Bertemu dengan seorang ibu yang sedang bersedih dan kebingungan. Yang kelima. Pada hari Jumat. Kepencet lagi. Oke, sekali lagi saya ulang. Pada hari Jumat, Sekolah Dasar Baru Maju mengadakan kegiatan kerja bakti di sekolah. Kepala sekolah menghimbau agar semua warga sekolah membawa alat kebersihan masing-masing dari rumah. Kegiatan tersebut dilaksanakan pukul 8. Setelah senam pagi, kegiatan kerja bakti tersebut dilakukan di lingkungan kelas masing-masing. Tujuan dari kegiatan ini adalah supaya kegiatan belajar mengajar tetap berjalan tenang, lingkungan menjadi asri, dan siswa dapat belajar dengan nyaman. Walaupun cuaca panas di pagi itu, para siswa dan seluruh warga sekolah tetap antusias melaksanakan kerja bakti. Kerja bakti tersebut berjalan kurang lebih 2 jam. Kegiatan kerja bakti ditutup dengan kegiatan makan bersama. Kapan kerja bakti di Sekolah Dasar Baru Maju diadakan? Hari Jumat. Hari apa? Hari Jumat ya. Karena tadi saya salah pencet, jadi sudah ada jawabannya. Oke, masih pembacaan yang sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang minta semua warga sekolah membawa alat kebersihan masing-masing dari rumah? Kepala sekolah. Good, ya. Oke. Nah, itu cara mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan bacaan. Jadi kamu harus baca dengan apa? Teliti. Saya perhatikan ini, kalau kayak gini baca-baca begini tidak teliti. Oke, sekarang saya akan jadi perhatikan, kita itu sedang bagaimana memahami informasi penting dari sebuah bacaan. Jadi bacaannya harus dibaca dengan lengkap dulu. Baru kemudian, kemarin saya sudah pernah ngomong, untuk mendapatkan informasi yang penting, pertama kamu harus baca dengan cermat. Yang kedua, kamu bikin apa? Pertanyaan. Oke, good. Sekarang saya akan kasih pertanyaan bagian terakhir. Oke. Manusia tidak bisa hidup tanpa menghirup udara dan oksigen ke dalam tubuh mereka. Manusia yang membutuhkan udara tetapi udara yang seperti apakah yang dibutuhkan untuk manusia? Pastilah udara yang bersih dan sehat dengan konsentrasi 0,2. 0,2 itu oksigen, ya. O2 yang begitu besar. Udara yang bersih dapat kita peroleh jika kita tinggal di kawasan yang bersih pula. Informasi yang penting dari bacaan itu adalah apa? Oke, manusia membutuhkan udara dengan konsentrasi oksigen yang tinggi. Berikut ya. Tuh, ini harusnya langsung muncul. Oh, selanjutnya. Sudah. Perhatikan kalimat berikut ini. Membuang sampah ke laut dapat mengganggu kehidupan biota laut. Karena sampah dapat membuat air laut kotor dan membuat biota laut sulit bernapas. Manakah pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas?
yang mana? Membuang sampah ke laut dapat mengganggu kehidupan biota laut karena sampah dapat membuat air laut kotor dan membuat biota laut sulit bernapas. Jadi yang mana? Yang mana? A. Oke, ya, lanjut. Ikan memerlukan oksigen untuk bernapas dan oksigen akan sulit diperoleh dalam air yang keruh. Semakin banyak kotoran di akuarium, semakin berkurang pula kemampuan air menyimpan oksigen. Meskipun tidak mencemari air, alga atau lumut merusak pemandangan akuarium. Alga mati menyerap oksigen dalam jumlah besar sehingga lebih berbahaya bagi penghuni akuarium. Informasi apa yang didapat dari paragraf ini? Akuarium harus dirawat setiap hari dengan cara mengganti airnya. Ada cerita tentang itu? Harus teliti. Yang mana? Apa? Akuarium berharga mahal karena terbuat dari kaca. Mau ada informasi tentang itu? Saya cuma nanya kembali. Yang mana yang betul? Pastikan lagi, ayo jawabannya. Hah? Semakin kotor air akuarium akan semakin sedikit oksigen yang bisa ditangkap. Oke, jadi yang mana disepakati A, B, C, D? Ayo, yang mana A, B, C, D? Yang mana? Semua jadi jawabannya yang mana? B atau D? D. Oke, ya. Berikut ya. Mengganti seluruh air akuarium dan seterusnya. Yang sama ini ya bacaannya. Informasi apa yang didapat dari paragraf di atas? Oh beda bacaannya beda. Perubahan kondisi sekitar ikan yang drastis seperti ini berpotensi memicu stres pada ikan yang bisa berjuang pada gangguan kesehatan dan kematian. Ikan Anda tentu ingin lingkungan yang bersih untuk hidup, namun mereka juga ingin lingkungan yang mereka kenali, bukan yang sama sekali asing. Oleh karena itu, setiap kali Anda membeli ikan, pedagang akan menyertakan sejumlah air asal ikan tersebut. Nah, pertanyaannya adalah informasi apa yang didapat dari paragraf di atas? Yang mana? Apa? Yang mana? A, B, C, D? Ayo. Yang mana A, B, C, D? Akuarium harus dilakukan dengan air bersih dari mulut. Ada bicara tentang itu? Harus teliti bacaannya. Nggak ada ngomong tentang itu. Hah? C? Oke. Coba ya, lanjut. Terakhir, karena ikan memerlukan oksigen untuk bernapas dan oksigen akan sulit diperoleh dalam air yang keruh, pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas adalah Apa yang dibutuhkan ikan untuk hidup? Hah? Apa yang dibutuhkan ikan untuk hidup? Nah, bukan. Harus teliti ini. Kalian kayak gini-gini belum bisa teliti nih. Ketemu kalimat apa? Jawabannya apa? Apa jawabannya? Kenapa kita harus membersihkan air akuarium? Ini ada kata karena ya. Ada kata karena. Oke.
Ya, buat semuanya betul ya. Ini bukan kumpulkan, beda. Ini kan kuis per pelajaran. Ya, betul. Berarti 100 berarti kesemuanya tadi betul. Hati-hati, saya perhatikan tadi kayak Joshua sembarang jawab, ya. Kemudian kadang baca pertanyaan baru lihat satu kata kemudian langsung jawab. Jadi tidak boleh. Pertanyaan begini harus dibaca dengan apa? Harus dibaca dengan apa? Dengan cermat, teliti, kemudian diulang lagi. Gak bisa sekali jawab, diulang lagi harus dibacanya. Kalau enggak, dijamin nilai bahasa Indonesia tidak mungkin bakalan. Nilai bahasa Indonesia lebih sulit dari matematika. Itu camkan baik-baik ya. Diingat baik-baik, bahasa Indonesia justru lebih sulit daripada pelajaran matematika. Kenapa? Karena pelajaran matematika kamu lihat angka tinggal dihitung. Bahasa Indonesia, lihat bacaan itu kamu baca, belum tentu jawabannya seperti itu. Karena bahasa, namanya bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris ini. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang dicampur dari berbagai macam bahasa. Jadi harus lihat konteks ceritanya dulu. Ya, sejarah bahasa Indonesia dimulai dari pergabungan dari semua bahasa-bahasa di dunia. Ya, di bahasa Indonesia ada berapa bahasa yang kamu tahu? Bahasa Indonesia, di dalam bahasa Indonesia ada berapa bahasa di dalamnya? Daniel juga duduknya yang baik. Di dalam bahasa Indonesia ada berapa bahasa yang ada di dalamnya? Oh, 3, ngawur aja. Di dalam bahasa Indonesia saya selalu ngomong ada kata serapan. Ada berapa kata serapan di dalam bahasa Indonesia? Kata serapan itu artinya kata yang berasal dari mana? Ini berasal dari bahasa Indonesia kok nggak ngerti. Kata serapan itu artinya kata yang berasal dari mana? Sekarang saya tanya, komunikasi berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris itu? Kata komunikasi. Kata komunikasi bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu berasal dari kata bahasa Inggris yang diserap menjadi bahasa Indonesia, ditulis komunikasi. Jadi ada berapa bahasa di dalam bahasa Indonesia? Ada berapa kata serapan? Ada berapa kata serapan? Wah, kalian nggak benar-benar belajar bahasa Indonesia selama ini. Bahasa Indonesia ada 250 bahasa, seluruh bahasa di dunia. Ya, bahasa Inggris, bahasa Portugis, bahasa Sanskerta, bahasa Jawa, bahasa daerah, bahasa Melayu. Kamu pikir itu bahasa tinggal nyomot dari? Enggak, bahasa Indonesia itu pencampuran dari berbagai macam bahasa. Sehingga waktu kamu baca tulisan itu nggak bisa langsung dibaca. Harus lihat. Jadi waktu misalnya karena ini banyak kata-kata dari luar dimasukkan di dalam bahasa Indonesia, harus lihat ceritanya dengan sungguh-sungguh. Harus lihat ceritanya sungguh-sungguh. Kalau enggak, artinya beda sekali. Artinya beda sekali. Ada 200-an kata, 200-an bahasa itu masuk di dalam bahasa Indonesia. Bahasa Arab, hikayat itu berasal dari kata apa? Dari bahasa apa? Hikayat. Hikayat ini tahu apa enggak artinya? Ada di dalam pelajaran bahasa Indonesia yang saya pernah bicara. Ini sama dengan dongeng, hampir sama. Ini berasal dari bahasa apa? Ini dari bahasa Arab. Belum lagi bahasa Persia. 700-an bahasa masuk di bahasa Indonesia. Kemudian kamu baca terus kamu seolah-olah ngerti. Nggak bisa, jadi kamu harus betul-betul baca dengan teliti bacaannya dulu. Apalagi kalau yang dongeng-dongeng itu kadang-kadang menggunakan kata-kata yang tidak biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari. Jadi harus dibaca betul-betul dengan teliti. Kemudian waktu lihat jawaban harus dipilih dan dipikir betul-betul cocok atau tidak dengan isinya. Kalau langsung cepat jawab, hasilnya benar atau salah? Salah, pasti salah 100%. Bahasa Indonesia lebih sulit daripada saya sudah pelajari ini dari sejak
saya sudah perhatikan dari semua murid-murid saya, bahasa Indonesia paling anjlok, rata-rata paling jeblok. Justru bahasa Inggris lebih pintar. Bahasa Inggris lebih pintar, bahasa yang pelajaran yang lain jauh lebih pintar. Karena apa? Beda. Sejarahnya beda, cara belajarnya beda, ya. Kalau misalnya belajar bahasa Inggris, kamu hafalkan kata-kata, kemudian kamu cari tahu artinya. Lebih jelas. Bahasa Indonesia enggak, lebih rumit. Saya ngomong begini, kadang-kadang artinya beda. Nah, makanya harus dibaca dengan, sekali lagi, hanya ada 2 catatan untuk bisa mendapat informasi yang baik, adalah dengan cara apa? Membaca dengan teliti, dan yang kedua adalah membuat pertanyaan. Jadi waktu kamu baca soal, itu paling tidak minimal butuh waktu berapa lama? Kira-kira berapa lama waktu kamu baca soal sebaiknya, supaya kamu bisa membaca dengan teliti? Joshua, duduknya yang baik. Kira-kira berapa lama paling cepat? Berapa lama? 2 apa? 2 menit. Ya, 1 sampai 2 menit minimal kamu pantengin itu soal, kemudian dibaca dengan teliti, kemudian dipilih jawabannya yang tepat mana. Masih nggak ngerti, dibaca lagi. Ini saya camkan baik-baik ya, khusus untuk pelajaran bahasa Indonesia, karena bukan pelajaran IPS, bukan pelajaran PPKN. PPKN lebih mudah, IPS itu jauh lebih mudah. Yang penting kamu membaca baik-baik, menghafal baik-baik apa yang sudah dipelajari, atau mengerti apa yang sudah dipelajari, itu pasti gampang. Tapi kalau bahasa nggak bisa. Ya, bahasa nggak bisa kayak gitu caranya. Baca dulu, kemudian ini apa ya, masih nggak ngerti, dibaca lagi. Oke, sekarang yang berikutnya saya mau tanya lagi. Informasi yang baik itu harus mengandung beberapa sifat. Apa informasi yang baik itu menurut kamu? Kemarin sudah saya ajarkan. Apa saja ciri-ciri informasi yang baik atau sifat-sifat informasi yang baik? Apa saja? Ada di catatan. Ini di mana? Apa saja? Apa? Terbaru, betul. Apa lagi? Tepat waktu. Ya, oke, good. Apa lagi? Apa? Faktual, betul. Faktual itu artinya apa? Apa? Oke ya, faktual, aktual, tepat waktu. Terus apa lagi? Relevan, betul. Relevan itu kemarin saya sudah bicara belum ya? Relevan itu artinya cocok dengan situasi. Ya, cocok dengan pembacanya atau pendengarnya. Apalagi? Konsisten itu artinya apa? Konsisten artinya apa? Beritanya tidak berubah. Kalau berita bohong pasti berubah. Tapi kalau berita yang benar itu pasti dia tetap seperti itu, konsisten. Kemudian kemarin saya ada ngomong tentang hoax. Hoax itu artinya apa? Berita bohong. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan dulu atau tidak? Ada pertanyaan dulu atau tidak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, semua catatan disingkirkan. Ya, ini bahasa Indonesia sebetulnya sederhana ya, nggak ada teorinya ini. Saya mau ngajarin apa coba? Nggak ada teorinya nggak ada. Teorinya itu cuma satu, praktekin baca setiap hari dengan baik dan teliti saja. Ya, ini pokoknya dari pelajaran sekarang sampai kalau tidak salah nanti masuk ke mana ya?
sampai ke, kalau nggak salah sampai buku ini habis. Ini nggak ada teorinya, ini nggak ada teori, jadi saya nggak bisa ngajar apa-apa kecuali satu: baca, mengerti cerita, kemudian baca lagi, mengerti cerita, baca lagi, mengerti cerita. Itu yang namanya disebut mencari atau memahami sebuah informasi dengan baik dan teliti. Sudah bergeraknya kok lambat banget, itu suka disimpan, langsung disimpan, langsung saya sudah suruh simpan semua. Oke, saya hanya mengulang-ulang pertanyaan-pertanyaan yang kemarin-kemarin ya. Kemudian ada saya tambahkan sedikit bacaan. Kamu harus baca dengan teliti, kemudian baru dijawab dengan teliti juga, ya. Ania duduknya bergeser ke sana. Ya benar. 1 sampai 6, kemudian di bawah ada 7 dan 8. Ya. Apa? Nggak kelihatan. Sama 1 dan 2. Kalau dibuka. Ya. Apanya? Itu kan saya ketutupan video. Videonya di mana? Itu. Nomor berapa yang ketutupan? Geser saja, geser. Dan satu aja. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di bawah ada lagi 7, 8 ya. Ada 8 soal hari ini. Oke, tidak bersuara, kemudian semua duduk dengan baik. Yang pertama adalah kalimat yang berisi pertanyaan yang diajukan seseorang kepada orang yang lain dengan mengharapkan sebuah jawaban. Disebut kalimat apa? Kemudian kata-kata tanya yang dikenal dengan sebutan 5W1H itu disebutkan kata-katanya apa saja. Kemudian sifat baik dari sebuah informasi adalah apa saja. Tadi saya sudah bicara tentang informasi, ciri-ciri informasi yang baik. Nomor 4, 5, 6 bikin pertanyaan berdasarkan teks yang ada di atasnya. Nomor 7 dan 8 nanti bikin pertanyaan berdasarkan bacaan atau paragraf yang ada di situ. Guru. Pak. Kita berapa? Ya, sebutkan semua yang sudah kita pelajari.
1 sampai 6 sudah? Belum. Baik, kalau sudah bicara, kemudian habis itu masih lanjut 7 8 ya. Semua sudah? Belum. Nomor berapa sekarang? Belum. 7. Sudah? Semua? 1 6? Belum. Masih ada 2 nomor lagi ya, 7 dan 8. Nanti Sudah? Nomor berapa? Ayo, cepat. 1 sampai 6. Nanti istirahatnya sama kayak tadi aja ya. 7 8 sudah? 1 6 sudah? Sudah ya? Oke, sekarang 7 dan 8 kamu perhatikan baik-baik bacaan ini. Kemudian di bawahnya buat pertanyaan sesuai dengan perintah. Di situ ada pertanyaan yang pertama adalah bikin pertanyaan menggunakan kata apa, di mana, bagaimana. Yang kedua bikin pertanyaan siapa, kapan, dan mengapa dari kedua bacaan ini. Kemudian harus tulis jawabannya juga ya, jangan lupa. Ya, misalnya pertanyaannya apa titik 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 titik, kemudian di bawah jawabannya. Di mana titik titik titik, jawabannya. Bagaimana titik titik titik, jawabannya. Yang kedua juga sama. Siapa titik titik titik, di bawah jawabannya. Kapan titik titik, di bawah jawabannya, dan seterusnya. Ini yang nelpon siapa ya?
Kalau sudah nomor 7 dan 8, kamu boleh kasih langseng, kemudian istirahat sampai pukul 10 lewat 10 menit, jarum panjang angka 2.